Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua, terima juga teman-teman dari, Konjen US Surabaya dan juga teman-teman dari Aminef. Terima kasih yang sudah me-arrange acara ini untuk kita semua. Nama saya perkenalkan lagi ya, Fatimah Handayani. Saya adalah alumni Humphrey Fellow tahun 2017-2018 di UC Davis. Dan subfield studi saya dulu adalah Natural Resources, Environmental Policy, and Climate Change. Pada kesempatan kali ini tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Mita bahwa saya akan mencoba memberikan tips untuk menulis aplikasi untuk melamar program Hubert H. Humphrey Fellowship, terutama untuk poin personal statement atau leadership dan juga program plan. Next. Jadi ada beberapa komponen ya. Saya percaya sih, saya yakin rekan-rekan yang tertarik untuk melamar atau mungkin sudah sedang dalam proses melamar ini, semuanya adalah profesional di bidangnya masing-masing. Mungkin juga sudah punya pengalaman melamar berbagai macam beasiswa. Dan di sini nanti saya akan lebih banyak berbicara berdasarkan pengalaman yang dulu saya jalani ketika melamar program ini, maupun berdasarkan pengalaman ketika saya menjalani program Humphrey ini di Amerika. Karena ketika kita di sana kan kita ngobrol dengan teman-teman fellow yang lain seperti itu kan. Dulu menuliskan apa sih yang kita tuliskan seperti itu, dan itu kita banyak menarik benang merah dan korelasinya. Kira-kira saya seperti apa yang diharapkan untuk melamar program ini. Next. Oke, poin yang pertama yaitu personal statement atau leadership. Tetapi sebelumnya mungkin saya sedikit mengingatkan ya, secara umum ketika teman-teman aplikasi beasiswa apapun, kita perlu pay attention untuk details atau rules atau hints. Misalnya kayak karakter limit seperti itu, dan di situ nanti teman-teman jangan diabaikan ya, bukan hanya substansi tapi mungkin dengan aplikasi daring yang sekarang itu kan cukup membantu, karena ketika ada karakter limit, ketika kita mengetik dan sudah melebihi batas yang ditetapkan, biasanya tidak bisa lagi diisi ya. Tapi dulu waktu zaman saya itu kita masih hard copy. Jadi kita ketik, kita print, kita kirimkan, itu betul-betul harus diperhatikan tuh sebenarnya kayak batasan jumlah kata dan sebagainya. Dan saya cuma mengingatkan, mungkin lebih baik teman-teman kan lihat aplikasi, mungkin bisa dikerjakan di Word atau apa, jadi bisa lebih mengarrange dan ide-ide, karena ini kan sangat terbatas karakternya, tapi pasti banyak yang perlu disampaikan, jadi highlight poin apa, itu akan lebih membantu ketika teman-teman nggak langsung mengerjakan aplikasinya langsung di form online-nya. Oke, kita kembali ke poin leadership. Jadi ketika kita melamar beasiswa, termasuk Humphrey Fellowship Program, artinya kita itu sedang berusaha mempromosikan diri, kind of selling ourselves, our value. Kita ingin menunjukkan dong bahwa kita adalah kandidat terbaik yang mestinya dipilih untuk program ini. Kita ingin menunjukkan, in case Humphrey ini, kita ingin menunjukkan bahwa kita adalah kandidat terbaik untuk program ini dari segi kepemimpinan, dan kita adalah leader yang berkontribusi positif bagi masyarakat dan juga negara. Nah, dari situ, essay tentang leadership ini, tips yang bisa saya berikan, seharusnya meng-highlight atau memasukkan unsur-unsur yang pertama, yaitu bagaimana sih pekerjaan kita itu yang sekarang kita geluti ya, bagaimana itu akan membantu untuk mengatasi permasalahan jangka pendek maupun jangka panjang negara kita. Di sini tentu saja kita perlu memahami tentang tujuan pembangunan nasional secara global, kemudian mungkin kita bisa lihat selain apa yang kita kerjakan sehari-hari, kita perlu paham konteks lebih luasnya ya terkait dengan Renstra ketika kita misalnya bekerja di kementerian atau di NGO atau apapun, kita kaitkan dengan tujuan pembangunan nasional, jangka panjang, jangka pendek, dan bagaimana permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi, dan kenapa pekerjaan kita ini penting untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian poin kedua yaitu pengetahuan dan skill apa sih yang kita harapkan akan kita peroleh dengan kita mengikuti Humphrey Fellowship ini. Saya yakin kita sudah di sini kan mid career ya, jadi rekan-rekan, teman-teman sudah mempunyai beberapa kualifikasi atau punya beberapa kemampuan. Namun demikian tentunya ingin selalu meningkatkan kapasitas diri ya, capacity building dan berjejaring. Nah, di situ kita sampaikan di essay ini, kita ingin mencapai apa nih secara khusus pengetahuan dan kemampuan yang kita harapkan, dan bagaimana pengetahuan dan skills yang kita dapatkan dari program Humphrey ini nanti akan membantu kita addressing short and long term needs dari negara kita tadi yang kita sebutkan. Kemudian poin yang ketiga,
yaitu be as specific as possible. Di sini kadang-kadang kita lupa ya, kita kan terlalu mengawang. Misalnya seperti ini, oh saya ingin membawa Indonesia sejajar dengan negara-negara maju, seperti itu kan. Terus, oke, great, and what gitu kan, itu terlalu luas dan terlalu mengawang dan tentunya tidak bisa terukur. Atau misalnya saya bidang pekerjaan saya kan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup. Nah, misalnya saya tuliskan, oh saya ingin membantu zero deforestation atau zero forest fire. Oke, tapi pastikan bahwa itu seperti apa gitu. Jadi lebih ke konteks pekerjaan kita, kemudian be spesifik, sespesifik mungkin yang kira-kira terukur parameternya. Next. Next. Ya. Yeah. Baik, selanjutnya poin kedua yang saya sampaikan yaitu goals dan program plan. Tapi di sini mungkin saya secara terpisah ya, goals dan program plan. Tapi perlu diingat, goals dan program plan ini yang saya lihat dari aplikasi terbaru Humphrey, satu kesatuan dengan limit 2.000 karakter. Jadi 2.000 karakter itu harus sudah mencakup tujuan kita termasuk rencana program kita selama di US. Goals yang di sini yang dimaksud apa sih? Di sini rencananya adalah your professional goals in the next 5 years. Jadi in the next 5 years kita mau apa? Kita mau jadi apa? Kita pengen apa? Kita pengen melakukan apa? Atau kita ingin menghasilkan apa? Secara professionally in our career. Jadi ada beberapa tips dalam poin essay ini yang perlu kita masukkan ya, berdasarkan pengalaman saya. Yang pertama, be realistic. Be realistic di sini visible. Termasuk yang saya sebutkan sebelumnya, jangan terlalu mengawang, jangan, oh saya membawa Indonesia maju 2030 atau tapi maju yang seperti apa, maju di bidang Anda seperti apa, seperti itu. Kemudian poin yang, terutama seperti ini, Anda apakah kita tidak boleh dream big? Oh tentu saja kita harus. Di sini saya pikir semua yang melamar Humphrey, berniat melamar Humphrey adalah big dreamer ya. Orang-orang yang ingin mencapai yang sangat tinggi. Nah tapi apakah itu terukur? Terutama ketika nanti misalnya kita lolos screening administratif dan kemudian kita dipanggil wawancara, pastikan bahwa kita punya jawaban step by step seperti apa, kenapa kita punya target seperti itu in the next 5 years. Apakah itu visible? Seperti itu. Kemudian yang kedua, jelaskan secara ringkas, secara concise, remember your character limit, apa yang ingin kamu, kenapa kamu ingin mencapai tujuan-tujuan profesional tersebut. Itu bisa kita jelaskan sih, bisa sangat terkait dengan essay sebelumnya, yaitu untuk addressing, tapi mungkin lebih spesifik ya, kenapa sih dengan mencapai professional goal itu, apa yang akan bisa kita hubungkan gitu, kenapa kita ingin mencapainya. Goals di sini, seperti tadi saya bilang, bisa jadi posisi apa yang Anda inginkan, atau mungkin output yang Anda inginkan untuk profesional karir Anda, atau bisa juga kombinasi keduanya. Misalnya kita tuliskan, oh in the next 5 years, saya akan diproyeksikan menjadi direktur di bidang ini. Dan dengan posisi tersebut yang mempunyai kewenangan begini, itu akan lebih memudahkan untuk implementasi kebijakan, sehingga tujuan ini akan lebih tercapai. Intinya seperti itu ya. Oke, next. Program plan atau rencana program kita. Jadi Humphrey ini tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Mita ya, bahwa Humphrey ini adalah program yang sangat unik. Dia non-gelar, kita bisa bilang waktunya cukup lama, 10 bulan, atau bisa jadi terlalu pendek, tergantung perspektif Anda. Dan ini adalah sebuah program di mana saya pikir mungkin satu-satunya ya, ketika kita bisa mendesain sendiri program-program yang kita anggap paling sesuai dan mungkin paling tepat untuk pengembangan diri kita. Karena kadang kita kan yang paling paham sebenarnya kita butuh apa, sebenarnya apa yang kita inginkan. Dan inilah kesempatan kita untuk, kenapa Anda harus apply Humphrey, karena ini kesempatan kita untuk benar-benar design your own program, dibiayai, difasilitasi, dan bertemu dengan begitu banyak expert dari seluruh dunia, dan kita bisa memilih pengalaman-pengalaman atau program-program akademik yang kita ingin lakukan di sana, yang nantinya akan membantu kita untuk mencapai our goals atau professional goals. Next. Lanjutan dari program plan. Jadi, untuk dapat membuat program plan yang bagus, yang terstruktur, yang meyakinkan asesor atau pemberi beasiswa bahwa kita ini adalah salah satu kandidat terbaik,
tentunya kita harus memahami Humphrey Fellowship Program ini apa. Tentunya tadi penjelasan Mbak Mita itu masih sangat umum ya dan global. Teman-teman harus mungkin membaca lebih lanjut di web Aminef untuk mencari tahu, kemudian mungkin bisa melihat dari kanal YouTube-nya Aminef, atau mungkin sharing dengan yang dikenal dari alumni atau dari media apapun. Sekarang ini semuanya serba digital ya, jadi lebih mudah. Di situ kita akan tahu gitu. Memang ini adalah you free to design your own program, tapi tentu saja ada relnya dan ada beberapa mandatory program yang wajib kita ikuti selama kita mengikuti Humphrey. Saya ingin paparkan, kalau saya tidak tahu apakah sekarang akan berbeda, terutama dengan kondisi pandemi. Tapi waktu zaman saya 2017 itu ada tiga komponen mandatory, yaitu Humphrey Seminars, Global Leadership Forum atau GLF, dan Professional Affiliation atau PA. Humphrey Seminar ini diadakan oleh tuan rumah kampus masing-masing atau host campus. Itu ternyata berbeda-beda sih, tergantung dari kampusnya masing-masing. Setelah dulu ngobrol dengan teman-teman yang lain. Kalau case saya dulu di UC Davis, ini adalah program seminggu sekali. Di awal sebenarnya dari host campus sudah punya desain ya selama berapa bulan ke depan akan program apa, tapi tentu dia juga meminta masukan dari 11 Humphrey Fellow yang di-host oleh UC Davis, kira-kira apa nih yang dibutuhkan. Jadi, dan itu variatif ya, bukan hanya seminar, kita juga sharing bergantian sebagai pembicara, kemudian kita juga melakukan kunjungan ke institusi-institusi terkait, dan pelatihan-pelatihan juga yang mengundang pembicara dari luar. Nah, GLF ini adalah forum di mana kita semua Humphrey Fellows dari seluruh host campus berkumpul di Washington DC. Bayangkan zaman saya itu 157 fellows dari 96 negara. It's a big change, it's a huge thing ya. Bayangkan bisa berjejaring, sharing dengan begitu banyak orang yang dengan latar belakang berbeda, dengan pencapaian-pencapaian yang luar biasa, kita bisa belajar sangat banyak. Kemudian PA atau Professional Affiliation, itu kind of unpaid internship ya, seperti itu. Yang kita nanti harus bekerja di salah satu institusi, bisa organisasi pemerintah, bisa kampus, bisa NGO, bisa badan apapun yang ada di Amerika Serikat. Itu saja mungkin sekilas ya tentang mandatory program. Kemudian saya ingin juga di program plan itu apa yang sebaiknya kita masukkan dalam essay. Yang pertama adalah tujuan utama kita, apa yang ingin kita raih dengan belajar atau during our Humphrey year. Ini berbeda ya dengan goal sebelumnya. Ini maksudnya as a whole, selama setahun penuh dari Humphrey year itu kita ingin mencapai apa. Misalnya saya ingin punya kemampuan ini, atau bahkan dulu secara spesifik kita ingin punya sertifikasi di bidang ini gitu. Atau secara umum asal selama itu memang terukur dan sesuai bidang kita itu nggak masalah. Yang penting kita tahu sih main goal kita dengan ikut Humphrey ini kita mau apa. Next. Kemudian yang kedua adalah jelaskan bagaimana Anda ingin mencapai tujuan tersebut melalui Humphrey Year. Sebelumnya kan sudah saya sebutkan tentang mandatory program. Misalnya Anda sudah paham ya, paling tidak punya gambaran mengenai Humphrey program ini apa. Bisa dituliskan juga kan, saya bisa mencapai kualifikasi ini melalui Humphrey Seminar, dengan GLF saya bisa berjejaring dengan rekan-rekan fellow dalam satu kampus, saya ingin membangun koneksi begini, mungkin future research collaboration, seperti itu sangat memungkinkan, dan itu akan sangat meng-highlight kualitas essay untuk apply. Kemudian host campus tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Mita ya, itu juga bagus ketika kita, paling tidak kita tahu sih tiap kampus biasanya punya spesifikasi untuk menjadi tuan rumah, biasanya dikelompokkan berdasarkan field of study-nya. Nah, kalau kita tahu, misalnya kalau dulu natural resources sih ada 2 ya, Cornell dan UC Davis. Tapi kayak misalnya public policy, itu misalnya di Syracuse. Kalau sudah tahu di kampus mana, otomatis kita tahu di kampus ini, di kota ini, itu kita bisa melakukan research juga tentang kampus dan kotanya, dan itu akan bisa menunjang essay kita. Misalnya kita tahu, di UC Davis ada profesor yang sangat bagus di bidang plant science, yang saya ingin dalami, saya ingin approach ke lab-nya, saya ingin sit in mata kuliahnya. Ketika kita bisa be as specific as possible, asal kita tahu, itu akan sangat bagus di essay-nya, seperti itu. Next. Oke. Selain leadership, kita juga jangan lupa bahwa aspek yang sangat ditekankan untuk Humphrey ini adalah aktivitas sosial, bahwa kita punya kepekaan dan kepedulian sosial. Akan sangat baik ketika di program plan Anda mention
terkait voluntary activities. Dulu saya mention sih, nanti saya di Amerika Serikat, saya dari yang saya baca mereka punya voluntary, semangat voluntary yang tinggi. Saya ingin sekali tergabung dengan voluntary activities, misalnya untuk homeless atau mungkin untuk hutan kota, penanganan hutan kota yang sesuai dengan bidang saya. Atau mungkin apa sih, aktivitas untuk komunitas yang ingin kita lakukan di sana, itu penting untuk kita sebutkan. Kemudian kita juga perlu tahu bahwa ada program-program lain seperti enhancement workshop yang disponsori oleh IIE. Kemudian misalnya selama ini kita punya impian, konferensi atau pelatihan apa sih di Amerika Serikat yang kita ingin hadiri. Tapi tentu saja terkendala dengan biaya ya dan sebagainya. Ini kesempatan kamu loh, kesempatan Anda. Saya dulu alhamdulillah ikut beberapa konferensi dan pelatihan yang sangat tidak terbayangkan ya, kan kayak di Yale itu kan ada konferensi tahunan untuk hutan tropis. Dan alhamdulillah bisa attend acara itu, kalau bisa lebih prepare siapa tahu bisa berpartisipasi sebagai pembicara misalnya, itu akan sangat bagus. Oke, jadi sebelum ditutup, satu highlight saya secara keseluruhan program plan itu seharusnya menunjukkan bagaimana program plan yang kita buat itu akan mendukung professional goals yang kita buat. Seperti itu. Baik, terima kasih. Next. Terima kasih, saya harap nggak lebih dari 15 menit ya Mbak Mita atau terlalu lama. Terima kasih banyak, selanjutnya kita bisa lanjut ke diskusi.